Halo, ketemu lagi di channel Geostruktur. Kami dari Geostruktur System Solusindo kali ini akan men-share kembali mengenai cara membuat model retaining wall menggunakan DeepX. Bila di bagian pertama ya, mungkin dari rekan-rekan ada yang sudah lihat bagian pertama kita sudah buat retaining wall dengan bentuk T, dengan ada bands juga ya, dengan data properti tanah seperti ini. Pada bagian pertama kita sudah menjelaskan, mendemokan bagaimana cara membuat model ini, termasuk cara menginputkan soil properties-nya. Pada bagian kedua ini kita akan tambahkan surcharge ya atau overburden load ya di sini di bagian upstream phase-nya. Mungkin kita asumsikan nanti beban load-nya ini sebesar 2 ton per meter persegi. Selain itu, kita akan tambahkan juga shear key di dalam model T-nya. Nah, shear key ini memang umum digunakan pada model T-shape seperti ini untuk menambahkan tahanan dari model retaining wall kita. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke dalam model DeepX kita. Nah, ini adalah model DeepX yang sudah kita buat dari bagian pertama ya. Jadi ini ada bentuk T-nya seperti ini. Sekarang kita pertama mau tambahkan shear key ke dalam model kita. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah. Kita double klik saja di sini. Ya, kita kembali masuk di halaman ini, kemudian kita klik edit section data. Nah, di edit section data ini ada satu menu ya di sini use key ya. Kita bisa klik saja use key di sini. Dan kita bisa lihat shear key sudah ditambahkan di sini. Nah, kebetulan mungkin yang kita mau ya, mungkin distance-nya sudah oke, sudah di tengah-tengah di 1 meter. Height-nya mungkin kita ingin tambahkan ya. Height-nya ini 50 cm, thickness-nya juga 50 cm ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah ini oke ya, kita klik oke saja di sini. Kita klik oke. Ini geometrinya sudah diubah ya. Kita klik oke lagi. Nah, kita lihat di sini shear key-nya sudah ditambahkan ke dalam model kita. Ya, jadi shear key-nya dapat ditambahkan dengan sangat mudah di DeepX ini. Kemudian selanjutnya yang akan kita tambahkan juga adalah surcharge load. Ya, surcharge load itu bisa ditambahkan di menu draw loads di sini. Jadi dari draw loads, kemudian ada pilihan draw surface strip surcharge. Ya, ini klik saja yang di sini kita klik. Kita kemudian tentukan lokasinya ya. Jadi di sini sampai katakan di sini gitu ya. Jadi lebar loadnya seberapa? Kita asumsikan lebar loadnya katakan 6 meter, 3 meter ya di sini. Kemudian dengan besar loadnya tadi ya kita infokan sebesar 2 ton per meter persegi atau 20 kPa. Ya sangat sederhana cara menambahkan surcharge loadnya di sini. Ya kemudian kita klik OK. Ya kita klik OK, kita sudah bisa lihat surcharge loadnya sudah ditambahkan di model kita ini. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita akan coba running dari simulasi kita ini ya. Kita akan coba running dari model kita yang relatif sudah cukup lengkap ini ya. Nah, kita perlu tambahkan stage selanjutnya di sini ya untuk penggalian di sini. Di dalam asumsi kemarin yang sudah kita buat ya, kita ingin ini cantilevernya tinggi 3,5 meter ya. Jadi karena cantilevernya setinggi 3,5 meter, maka di bagian kanan sini kita tinggal ketik saja minus 3,5 ya. Artinya di bagian step kedua ini 3,5 meter, kemudian waternya juga tentu saja tidak 3 meter. Katakan waternya sudah kita turunkan sampai minus 4 meter ya. Oke, seperti demikian. Kemudian di stage pertama mungkin kita seragamkan saja waternya di minus 4 meter. Kemudian jangan lupa surcharge-nya ini mungkin belum ada di step pertama ya. Jadi kita deactivate dulu di sini ya, kita tidak aktifkan. Kemudian di stage 1 baru kita aktifkan. Nah, setelah model ini selesai, ini yang base model di sini ya, model kita ini selesai, kita akan lakukan simulasi. Cara lakukan simulasinya di DeepX sangat sederhana. Kalau kita mau menganalisis dengan pertama ya, tentu saja kita akan coba dengan limit equilibrium. Kita sudah pilih limit equilibrium di sini ya. Kemudian koefisien aktif dan pasifnya semua sudah kita gunakan yang standar ya, kita tidak ubah-ubah. Nah, kemudian kita tinggal
pilih ya, running ya, kita running dengan memilih tombol selected design di sini. Saya klik di sini, kemudian DeepX akan melakukan analisis dengan menggunakan limit equilibrium. Nah, kita bisa lihat di sini hasil simulasinya ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, ya di sini structural rasionya ternyata ada yang melebihi momennya ya. Jadi tulangannya harus mungkin tulangan atau tebal konkretnya harus kita tambah. Kemudian hal yang mungkin kita ingin cek juga safety factor ya, safety factor terhadap rotasi dan safety factor embedment ya di sini ya. Kita bisa lihat safety factornya di sini masih oke di atas 1. Oke, kita klik exit ya. Nah, kita bisa lihat juga di sini hasil tampilannya seperti apa. Besarnya momennya itu tampil dari kurva yang warna hijau ini, sedangkan batasan kapasitas momennya itu adalah di sini dalam hal ini dengan tulangan dan tebal konkret seperti ini adalah sebesar 62,3 kN meter per meter. Nah, berarti ini masih tidak cukup ya. Tentu dalam desain sebenarnya kita harus modifikasi kembali. Tapi itu sudah mengilustrasikan bagaimana DeepX dapat melakukan desain dengan mudah untuk retaining wall seperti ini. Nah, untuk bagian kedua sampai di sini. Jadi kita sudah memodelkan surcharge dan shear key-nya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah subscribe di channel YouTube kita. Sampai jumpa di part selanjutnya dari seri mengenai retaining wall ini.